Bapak-bapak Ibu, kita mulai lagi untuk acaranya. Sambil disamping nanti kita sambil mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu pengisian. Untuk pengisian yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Ibu Kepala Puskesmas Purwokerto Timur 2 dengan materi sosialisasi Supin Polio. Kepada beliau kami persilakan. Baik, izin berdiri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baru lagi ya, tapi sekarang kita lihat tentang update situasi polio. Kenapa sih harus perlu ada supin? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat. Ini lebih jelasnya lagi. Tapi biar kita tambah semangat, sudah diunjuk semua ibu-ibu. Sudah ada bapaknya satu Pak dan bapaknya. Biar tambah semangat, kita tepuk dulu ya. Oke. Karena tepuk dulu, nanti kalau agak kurang heboh, maaf ya dulu ya yang lagi latihan. Tepuk satu itu berarti yes ya. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke, ya. Nah, saya belajar dari dulu. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi apa mau bahagia? Bahagia apa konsentrasi? Nah, sini bahagia, sini konsentrasi. Tapi kalau bahagia pasti jadi konsen ya. Kan kalau happy jadi semuanya senang ya Bu ya. Oke, kita latihan ya. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, bahagia. Tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih sekali. Kita ini tentang update situasi polio dan respon imunisasi dalam rangka penanggulangan KLB polio. Next. Ya, kenapa sih harus ada vaksin polio dan namanya bukan PIN Ibu, namanya adalah Supin. Ternyata ada dasarnya. Maaf yang di sana nggak kelihatan ya Bu, jauhan ya. Tolong Mbak Ais, materinya di share ke Ibu. Ya, jadi tahun 2023 kemarin ya di Indonesia itu ada 5 kasus polio Ibu ya. 5 kasus itu di mana? Di Aceh ada 3 kasus, Jawa Barat 1 kasus, Jawa Tengah, kita kan di Jawa Tengah ya, kita ceritain aja ada 1 kasus di Klaten ya. Kemudian di Jawa Timur ada 1 kasus. Bu Luri, kenapa sih 1 kasus aja kok harus ada supin? Semua balita wilayah kita aja ada. Tadi Pak Camat Menteri ada 4.000 harus di polio semua gitu ya. Ternyata dari 1 kasus KLB itu bisa menularkan lebih ke 200 anak. Ya. Jadi setiap 1 kasus polio itu sudah dinamakan KLB. Yang ketemu 1 saja ya. Sehingga harus dilakukan respon imunisasi berupa supin karena tidak nasional ya. Jadi untuk kasus Jawa Tengah dan Jawa Timur respon dilakukan di seluruh wilayah provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur ditambah dengan DIY ya. Next, lanjut ya. Lanjut Bu, lanjut Bu. Lagi diskusi, iya. Oh ada pointer ya. Terima kasih Mas Hugo. Ya, oke. Nah, kasus polio yang di Jawa Tengah ini di Kabupaten mana tuh tadi? Klaten ya. Nah, ini adalah seorang anak berumur 6 tahun 3 bulan. Ya, dia sudah diimunisasi sebetulnya. Ya, sudah diimunisasi. Nah,
nyambung ya. Riwayat bepergiannya pernah ke Jawa Timur. Jadi benang merahnya ada ya Bu ya. Tadi kan Jawa Timur ada kan satu, dan menulangkan ke Jawa Tengah, satu balita di Kabupaten Klaten. Oke. Nah, sehingga ada rekomendasi dari Komite Imunisasi Nasional tadi, karena satu aja sudah dikatakan KLB. Rekomendasinya apa? Harus ada imunisasi subpin polio. Putaran pertama adalah mulai minggu ke-3 Januari 2024. Putaran kedua jarak 1 bulan. Jenis vaksinnya adalah dalam 2 dosis ya. Diberikan pada anak usia 0 sampai 7 tahun. 7 tahun di sini Bapak dan Ibu adalah 7 tahun, 8 tahunnya kurang 1 hari ya. Jadi 7 tahun 11 bulan 29 hari. Ya, jadi kalau belum ulang tahun ke-8 masih dilakukan supin ya. Sasarannya Ibu tadi ya. Sasarannya pelaksanaan supin dimulai pada putaran pertama tanggal 15 Januari. Kemudian ada tenggang waktunya selama 5 hari ya. Jadi tanggal 15 Januari hari itu masih ada boleh dikasih tenggang waktu selama 5 hari ya. Kemudian tadi ya jenis vaksinnya, dan satu vial itu berarti satu botol kecil itu ya Bu ya, itu adalah untuk 50 tetes. 50 anak, berarti berapa tetes Bu? 100 ya? Ya, 100 tetes. Oke. Selanjutnya, nah ini Bu tahapan pelaksanaannya. Ini terima kasih teman-teman Bu Eci dan teman-teman semua yang luar biasa, karena beritanya di minggu ke berapa ini Bu? Ke 3 Desember. Informasi untuk proses pelaksanaan supir ini. Terima kasih juga kepada ibu-ibu kader yang dari Bapak Lurah, sama semuanya nih yang sudah langsung gercep ya. Jadi sudah proses penyediaan vaksin. Langkah pertama adalah sasaran dulu, ini dari sasaran nanti ada namanya micro planning, kebutuhannya berapa, karena sekarang semua itu harus betul-betul dihitung ya. Nah, dari sini kemudian advokasi koordinasi lintas sektor di sini, kemudian persiapan dan penyusunan untuk micro planning ya, karena di sini harus betul-betul dihitung antara sasaran, antara vaksinnya, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah apa Bu? NIP-nya ya nanti, karena semua kementerian menghitung keberhasilan kita berdasarkan entrian dengan nomor ini, identitas kependudukan ya. Jadi pastikan semua sudah ada NIP-nya ya. Itu Ibu. Nah, tempat pelayanan imunisasi ya. Jadi tempat pelayanannya adalah di puskesmas, posyandu, sekolah-sekolah, dan pos imunisasi lainnya. Nanti ada untuk wilayah ke puskesmas Purwokerto Timur 2, kita mau di mana saja nanti ada itu ya. Nah, catatan Ibu, pelayanan imunisasi rutin tetap berjalan. Jadi misalnya, Bu saya kemarin baru tetes polio misalnya bayinya, berarti kan sekarang nggak usah boten, tetap ya Bu Eci ya, nanti teknis oleh ada Bu Dr. Hana. Baru diimunisasi tetap harus dilaksanakan imunisasi polio tanpa memandang status imunisasi ya. Bayi gimana Ibu? Kan 0 bulan sampai 7 tahun tetap harus diimunisasi. Jadi nanti kalau ada bayi yang ada di wilayah Bapak dan Ibu minta izin juga tetap harus datang ke Pospin ya. Tuh. Nah, ini sasarannya Ibu. Alhamdulillah ini matur nuwun Bapak Imamnya di Gaul Canggih. TK kita ada 27 tersebar, di Soka ada 10, Keranji 5, Purwokerto 12. SD kita ada 22 ya, Soka 9, Keranji 4, Purwokerto 9, dan posyandu kita ada 49.
Jadi jumlahnya adalah 4.202 ya, dari balita 1.139, TK dan SD lebih banyak ya 1.802 dan SD 1.261 ya. Mungkin banyak yang bukan wilayah kita ya Bu. SD kita alhamdulillah kan favorit semua ya. Begitu ya, jadi nanti minta izin Bapak dan Ibu guru nanti untuk juga melaksanakan kegiatan posbin berdasarkan muridnya. Jadi tidak berdasarkan wilayah. Dalamnya di Sokaraja atau di mana, karena sekolahnya misalnya di SD Sokan Negara atau di SD Alisa, tetap dilaksanakan pilih di sekolah masing-masing. Gitu ya Bu ya. Tuh, nah ini tempat pelayanannya Ibu. Tempat pelayanannya kita ada pospin ya, jadi dari satu kelurahan Bu Eci dan teman-teman sudah membuat 5 pospin. Mungkin jadwalnya sudah ada nih Bu. Sudah ya. Nah, kemudian karena muridnya banyak yang 5 hari, tadi kan tanggal 15 untuk yang pospin ya, tanggal 16, 17, 18, 19 itu untuk ke TK dan SD. Oke, mohon izin ya. Jadi ada yang dari TK mungkin ada Bu? Sudah. Ya, oke. Nanti jadi minta tolong ya untuk TK yang ketempatan untuk menjadi pospin ada TK Alisa, TK Santa Maria. Hadir dari Santa Maria nih, TK Kristen 1 siap, TK Harbun sudah hadir kah? Ada. Dan TK Serambi. Ya, alhamdulillah. Ini jadi memang digabung pertemuannya karena kan temanya sama, nggak apa-apa ya, biar sekali-kali pertemuan kita hadir dan Bu Guru TK dan SD. Ya. Jadi ini untuk SD-nya. Ya. Nah, untuk jadwalnya sudah bisa tadi oleh kemarin mungkin oleh Bu Eci dan teman-teman. Nanti difikkan lagi, ya, mau tanggal berapa dan sebagainya. Kalau yang pospin kan sudah ya, misalnya pospin Ibu dari Kelurahan Kranji, ya, pospin 1 Kranji yang masuk pos yang di mana saja, sekolah mana saja itu sudah ada ya Bu ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau yang untuk pospin kan tanggal 15 semua ya Bu ya, Bu Alis ya, tanggal 15 semua. Nanti mohon izin untuk pencanangan di mana? Tadi sih sudah rasa izin Pak Eko, kan ada pospin yang di lapangan Kranji. Jadi kalau misalnya untuk pencanangan tingkat puskesmas berarti Bapak, tingkat puskesmas di Kranji terus Ibu dan Bapak izin supaya yang luas, karena kan di kelurahan di lapangan kan terbuka, kemudian pesertanya juga dari SD ada, dari TK ada, dan dari posyandunya juga ada. Oke, mungkin nanti izin atau dulu ya. Nah, itu kemudian ini tempat pelayanannya ya, nanti yang lain tetap berjalan ya. Baik, nah ini tadi vaksin yang digunakan Ibu, vaksin yang digunakan adalah bukan suntikan tetapi tetes ya, 2 tetes, jenisnya adalah novel oral polio vaksin yang tipe 2 tetes gitu ya, 50 dosis per vial. Nah, yang harus Ibu perhatikan ini, vaksin dilengkapi dengan VVM. VVM itu Ibu perhatikan, ini kan dari yang 20 sampai ini ya. Nah, ini tuh harus berbeda warnanya Bu, karena yang namanya vaksin itu harus ada rantai dinginnya namanya ya. Jadi harus ada pemeliharaan yang spesifik, suhunya berapa, kemudian penyimpanannya seperti apa itu ada ya. Jadi ini kita sudah dilengkapi dengan VVM. Jadi insya Allah semua vaksin yang diberikan kepada anak-anak kita sudah terjamin ya, kualitasnya. Nah, ini strateginya ya. Terima kasih sudah pendataan sasaran ya oleh kader Posyandu Dasar Wisma ya. Alhamdulillah ibu-ibu semua Bapak gerak cepat ya, begitu di share di grup langsung nyesrut, langsung muncul ketemu
20 misalnya. Oh ada tamu datang, nggak apa-apa, divaksin saja. Yang penting tadi punya NIK. Tapi kalau nggak punya NIK gimana ya? Nanti ke Bu Eci ya, bisa ya. Tapi semua harus divaksin. Insya Allah semua sudah punya NIK ya Bu ya. Kayaknya semua sudah punya NIK. Apa ada yang belum? Oh ada. Oh gitu ya. Masih NIK-nya ya. Nah itu nanti Bu Eci ya, Bu Eci pertanyaan Bu Eci nanti tolong dijawab. Kalau yang belum punya NIK gimana? Karena tadi pagi jam 4 kepala dinas capaian entry kita belum 100% ya, jadi nyuntiknya banyak, kalau entry banyaknya belum lengkap itu belum terbaca oleh Kemenkes. Itu kemudian pengerahan sasaran nih, terima kasih nih Bapak Camat, Lurah, PKK, Dazawisma, Pak Guru dan Bu Guru nih. Kemudian operasional pelaksanaan di tadi nih di Posyandu, Puskesmas, Pos Ibu dan Sekolah, kemudian melakukan pendampingan teknis, monitoring harian dan pemberian feedback. Ini nanti kita dilakukan pendampingan terus menerus karena juga harus balance antara yang diimunisasi dengan yang vaksin yang keluar, itu juga dihitung betul oleh kementerian. Ya. Nah ini Ibu, Bapak, potensi hambatan ya, mudah-mudahan tidak ada yang menolak ya, karena tadi Pak Camat sudah membuka vaksinnya adanya di puskesmas ya. Jadi kalau bisa saya mau vaksin di dokter spesialis boten, ini adalah memang pemerintah. Jadi semua adanya di Pospin yang di 5 hari itu, 15, 16, 17, 18, 19 minggu, hampir 1 minggu itu saja. Lebih dari itu namanya bukan supin. Kenapa harus bareng-bareng? Supaya anak-anak kita itu serentak dapat vaksinnya, supaya kekebalannya juga serentak, gitu ya. Kemudian asumsi masyarakat bahwa Indonesia sudah bebas polio tidak menganggap penting imunisasi polio, gitu ya. Tadi 1 kasus saja sudah dianggap KLB. Nanti mungkin Ibu yang lebih bisa menyampaikan ya, kenapa sih sudah nggak zaman lah polio misalnya Bu ya? Karena tadi ada 1 kasus ditemukan polio ya. Operasional kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan awal tahun ini juga, tapi insya Allah semua sudah bisa ini. Nah ini dukungannya nih, terima kasih dari Dinas Pendidikan, kemudian dari penggerak PKK, kader yang luar biasa, Pak Babin dan Babin Kamtimas. Terima kasih sudah ikut senuyung kita semua. Bismillah, mudah-mudahan besok kita kegiatan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ibu-ibu diberikan kesehatan, semangat, anak-anaknya manut, insya Allah kan gak pada nangis. Oh terima kasih Bu, begitu Ibu, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Siap Ibu, monggo. Terima kasih Bu. Dan pos saya itu ada yang keluar kota, balitanya kemungkinan belum pulang. Berarti kan belum, tidak bisa mengikuti tanggal 15. Dan nanti pelaksanaannya mau di puskesmas, ya. Perginya kemana Bu? Terima kasih, ini kan teknis ya Bu ya. Karena tadi ini supin hanya di 3 provinsi tadi ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Kalau perginya ke Semarang ya udah vaksin di pos Semarang sana ya. Ini perginya ke Bandung. Terima kasih, pertanyaan saya simpan ya Bu. Pertanyaan sangat bagus nih, karena perginya ke daerah yang tidak supin. Kalau misalnya pulang masih di minggu pertama itu bisa, masih mungkin ikut yang jadwal kelurahan lain atau pos lain atau SD atau sekolah. Tapi kita juga ada sweeping. Tapi nanti teknisnya Bu Eci ada pertanyaan sangat bagus, nanti tolong dijawab ya Bu. Perginya ke Jawa Barat, tidak ada supin di Jawa Barat. Nanti gimana? Apa ikut sweeping atau dos bumi karena pergi dalam waktu lama atau gimana Bu?
Perginya dalam waktu lama? Perginya hari ini, tapi saya tanya Pulangnya belum tahu, ya, karena sweeping juga ada jadwalnya ya Bu ya, sweeping kapan. Ya terima kasih Ibu. Ya, itu lagi ada pertanyaan lagi Bu? Ya monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya kebetulan dari kantor Usaha Negara Bu. Mungkin Bu menghadapi orang tua. Ya, baik, Ibu-ibu, kita lanjutkan kembali ya. Untuk materinya masih bahagia. Masih bahagia? Masih mau bahagia gini dong. Ya, masih bahagia? Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, biar tambah konsentrasi dan semangat, kita peregangan dulu ya. Ini Mbak Ella sudah konsentrasi terpukau dengan wajah. Ya. Asik. Ya, mulai. Asik. Kepada beliau kami persilakan. Ada siapa yang Dokter Hana, Tias. Anak Tias. Oh, Hana. Anak Tias, Hana. Anak Tias itu dasar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih ibu-ibu, bapak-bapak. Semangat. Semangat. Ya, terima kasih semua undangan yang telah hadir pada acara sosialisasi Supin ya, di hari ini. Mohon izin memperkenalkan diri saya Hana Ningtyas Idasa, dokter di Puskesmas Purwokerto Timur 2. Sepertinya semuanya sudah pada kenal ya? Belum? Belum. Oke, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya di sini akan sharing ya terkait penyakit polio. Tentunya Bapak Ibu-ibu di sini sudah tidak asing lagi. Ya? Sudah banyak iklan, terus apalagi video-video tentang polio ya. Nah, ada yang mau menjawab apa itu polio? Ada yang sudah tahu?
Siapa? Mau yang jawab? Ibu? Penyakit polio? Gimana Ibu? Penyakit lumpuh kayu. Ya, baik. Polio itu jadi atau poliomielitis adalah penyakit yang sangat berbahaya dan sangat menular yang disebabkan oleh virus polio. Nah, virus polio ini menyerang apa Ibu? Sistem saraf. Jadi yang diserang itu sistem saraf. Nah, virus polio ini menyerang sistem saraf yang dapat menyebabkan apa tadi? Kelumpuhan, cacat permanen. Terus apa lagi? Bisa menyebabkan kematian apabila terjadi di mana? Di otot-otot pernafasan. Menyerang ke otot-otot pernafasan ya, jadi melemah. Seperti itu. Apa itu polio? Penyakit. Ya, betul sekali. Penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh virus polio yang menyerangnya di sistem saraf. Yang menyebabkan apa? Kelumpuhan, kematian, cacat, ya. Nah ini adik-adik yang menderita atau terserang polio. Seperti ini deh. Semua atas seger tapi bawahnya seperti apa? Nah, jadi sistem sarafnya yang bagian gerak itu terserang. Mengapa anak yang terkena virus polio bisa mengalami kelumpuhan? Kenapa tadi? Karena menyerang susunan saraf pusat manusia yang apabila diserangnya bagian motorik atau alat gerak sehingga bisa menyebabkan lumpuh kayu atau lumpuh tiba-tiba. Nah, gejalanya apa saja Ibu? Ada yang sudah tahu gejalanya apa saja? Kenapa? Jadi yang pertama itu bisa demam, kemudian apa lagi? Kelelahan, mual, muntah, nyeri kepala, nyeri otot di bagian kaki ya. Iya. Nih. Bahkan kalau pada virus polio itu bisa langsung mendadak lumpuh. Biasanya berapa? 7 sampai 21 hari setelah terinfeksi. Oke. Kadang-kadang ada yang tidak menimbulkan gejala sama sekali juga ada. Jika ada anak di bawah 15 tahun lumpuh atau mendadak lumpuh, monggo semua disampaikan, dilaporkan ke puskesmas yang terdekat. Ya. Nah ini otot-ototnya ya. Jadi otot-ototnya itu mengecil. Tidak seperti anak-anak pada umumnya atau yang segar ya. Nih mengecil. Nah, siapakah yang bisa terkena kasus polio? Siapa? Jadi virus polio itu bisa menyerang semua usia, tapi terutama pada usia di bawah atau dikurang dari 5 tahun. Kenapa Ibu? Karena usia 5 tahun itu sangat rentan, kekebalan tubuhnya masih belum seperti orang dewasa. Nah, siapa saja yang berisiko tertular virus polio? Tadi sudah disampaikan ya, yang apabila imunisasi polionya tidak lengkap. Yang pertama itu. Kemudian anak-anak yang tinggal di wilayah yang banyak belum mendapatkan imunisasi polio. Jika seperti yang kasus
3 ini yang dari Sleman itu sebenarnya aslinya Sleman, tapi ikut ibunya ke Jawa Timur 1,5 bulan. Di sana terkena polio karena di Jawa Timur sedang ada KLB polio seperti itu. Ini ikut ke sana ya, ke wilayah sana. Kemudian anak-anak yang tinggal dengan kondisi lingkungannya apa? Buruk, tidak bersih, yang jarang cuci tangan dengan sabun, kemudian buang air besar sembarangan. Masih ada nggak? Masih. Nah ini mungkin nanti harus lebih digiatkan kembali edukasi tentang buang air besar di Jamban. Sepele tapi ternyata gimana Ibu? Efeknya Sangat berbahaya. Ya. Nah, bagaimana sih virus polio bisa masuk ke dalam tubuh? Jadi, virus polio itu masuk lewat apa Bu? Mulut. Lewat mulut ya, masuk lewat mulut itu melalui air dan makanan yang tercemar oleh feses atau tinja yang terinfeksi virus polio. Nah, ini lewat mulut, lewat air atau makanan yang tercemar, kotoran tinja yang mengandung virus polio. Kemudian virus akan berkembang biak di mana? Di usus berkembang biak dan menyerang sistem saraf. Virus polio di dalam tinja dapat bertahan selama beberapa waktu dan menjadi sumber penularan. Ini yang terbaru, imunisasi polio 4 kali tetes dan 2 kali suntik. Sangat rentan kalau misalnya tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Kemudian ini, virus polio masuk melalui mulut, kemudian berkembang biak di dalam saluran pencernaan. Virus diserap dan disebarkan melalui pembuluh darah. Sebelumnya melalui pembuluh getah bening dulu, baru ke pembuluh darah. Ya, kemudian jika menyerang ke sistem saraf akan terjadi kelumpuhan. Kemudian ada yang tahu nggak pencegahan dari polio itu apa saja tadi? 1. Imunisasi polio yang lengkap. Kedua, lingkungan atau sanitasi yang bersih. Kemudian apa lagi? Betul sekali Ibu, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian apa lagi? Iya, makan dan minuman yang dimasak dengan matang. Tadi ya, dan buang air besarnya tidak sembarangan. Karena ketika tinjanya atau fesesnya terinfeksi virus polio, kemudian ada lalat ya ke makanan, bisa terinfeksi nggak? Bisa. Nah, itu berarti sepele, hal-hal sepele tapi ternyata ya sangat berbahaya. Nah, cara pencegahannya itu tadi ya, berarti harus imunisasi yang lengkap, minimal ada 95% di wilayahnya itu anak-anaknya sudah terimunisasi lengkap. 95% supaya apa? Supaya mendapatkan kekebalan. Ya, ketika ada satu saja yang tadi sudah sampaikan, ada yang penyakit polio itu disebut KLB. Nah, ini yang ceritanya ya, mengapa anak 0 sampai 7 tahun perlu mendapatkan 2 kali tetes polio secara serentak di mana? Tadi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sleman atau DKI. Ya, ini karena ada ditemukan 1 anak positif polio di masing-masing tempat ini ya. Kemudian dinyatakan sebagai KLB. Untuk
untuk memberikan imunisasi polio tujuannya mencegah atau memutus tali penularan terhadap polio, penyakit polio ini. Ya. Nah, sebelumnya sudah tadi disampaikan juga sudah terjadi di mana polio di Jawa Barat dan Provinsi Aceh. Saya mengulang ya, pemberian subsidi polio pada anak usia 0 sampai 7 tahun harus mendapat imunisasi 2 kali dengan jarak minimal berapa? 1 bulan. Pemberiannya jenisnya itu polio jenis novel, oral, polio vaksin tipe 2. Kenapa diberikan ini? Tipe 2. Jadi polio itu ada 3 tipe penyebabnya, Bu. Polio tipe 1 itu virusnya ya, virus tipe 1, 2, dan 3. Kenapa diberikan yang tipe 2? Karena pada kasus-kasus yang terjadi di wilayah tadi ditemukan yang tipe 2. Makanya diberikan virus vaksin yang tipe 2 ya. Ada yang tahu jenis dari apa bedanya vaksin tetes dengan vaksin yang disuntik? Vaksin tetes itu apa itu kandungannya? Yang virus yang sudah dilemahkan. Kalau yang disuntik itu virus yang sudah dimatikan. Tujuannya kalau yang dilemahkan itu supaya membentuk kekebalan tubuh di usus atau di pencernaan. Ya. Nah, apakah efek samping dari imunisasi tetes polio? Pasti ini yang paling sering ditanya ya oleh ibu-ibu atau wali murid ya. Yang pertama itu jawab, tetes polio itu sangat aman. Sangat aman. Insya Allah sudah diawasi oleh Badan Pengawas Keamanan Vaksin Dunia, WHO, dan BPOM. Ini setelah dilakukan vaksin di beberapa tempat tadi ya, tidak ada yang mengalami kipi serius atau efek samping yang serius. Jika ada demam, itu sangat wajar kalau setelah diberikan imunisasi. Kenapa kok terjadi demam? Ada yang tahu? Betul sekali, reaksi tubuh kita mendapatkan apa? Imunisasi atau vaksin itu. Jadi justru kalau demam itu berarti tubuh kita merespon ya. Ada antigen itu apa tadi? Vaksinnya. Benda asing masuk, tubuh merespon dengan cara demam. Ya. Nah, ini. Apakah anak yang sudah mendapat tetes polio 4 kali dan suntik 2 kali perlu diberikan imunisasi subpin ini? Perlu. Jadi tidak melihat status imunisasi di sebelumnya. Seperti itu ya, ini tadi tujuannya untuk menghentikan penyebaran virus polio dan menanggulangi KLB. Nah, di mana dan bagaimana cara mendapatkan imunisasi polio? Tadi di puskesmas, posyandu, di sekolah juga di PAUD, TK, SD, MI, pos imunisasi yang sudah di bawah koordinasi dengan puskesmas. Waktunya tadi sudah ya, mulai tanggal 15 Januari 2024, putaran yang pertama. Diberikan waktu selama 5 hari. Kalau misalnya ada yang sakit, nanti bisa ditunggu ya sampai sembuh. Nah, kita lihat dulu, diperiksa sakitnya seperti apa. Tapi untuk yang demam dan diare sebaiknya ditunda dulu sampai sembuh. Karena kenapa? Karena tadi ya, tetes itu, polio tetes itu akan masuk ke dalam pencernaan ya, usus. Kalau di diare takutnya malah menambah. Insya Allah setelah sembuh aman, ya seperti itu. Nah, ini ada pesan ya
Polio membuat anak lumpuh dan penyakit itu mudah menyebar, tapi mudah pula dicegah, yaitu dengan tetes polio. Polio membuat anak lumpuh dan tidak bisa diobati, hanya bisa dicegah, dan itu mudah, yaitu dengan tetes polio. Polio yang membuat anak lumpuh seumur hidup telah muncul kembali, tapi sekarang mencegahnya mudah, yaitu dengan tetes polio. Mari ibu-ibu semua, mohon dukungannya. Bayangkan jika ada satu atau anak kita sendiri yang terkena, pasti akan menghancurkan untuk masa depannya, ya. Seperti itu. Nah, segera bawa anak untuk mendapatkan imunisasi polio. Begitu ya ibu. Mari sukseskan Supin Polio di tahun 2024 ini. Semangat! Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti ada sesi bertanya atau mau sekarang? Ada sesi bertanya? Oh sekarang, oke. Terima kasih Bu Dokter, mohon maaf ini penanyanya yang ini. Ibu, saya punya cucu 2 minggu yang lalu itu dari Jawa Tengah, rumahnya di Tangerang. 2 minggu lalu dari Jawa Tengah. Gimana ini kasusnya itu 2 minggu yang lalu sudah ada atau belum? Mudah-mudahan belum. Berarti kalau ada kan sama cucu saya harus divaksin juga nih. Oh, mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ini cucunya usia berapa Bu? 6 tahun dan 7 tahun. Wilayahnya mana Bu? Tangerang. Tapi baru datang dari 2 minggu lalu. Sebaiknya tetap. Kalau seperti itu bisa nggak Bu? Dari luar bisa ya. Nah, kalau saran saya masih harus digedekan. Karena sudah ada paparan di Jawa Tengah, saya nggak tahu itu di wilayah itu apakah sedang. Jadi ada anak yang sebenarnya dia polio, penyakit polio, tapi tidak menimbulkan gejala itu. Nggak ada itu. Ya, nanti untuk teknisnya mungkin lebih ke Bu Eci, tapi saran saya tetap harus diberikan imunisasi karena di sini cukup lama ya Bu ya, di Jawa Tengah ya. Seperti kemarin kejadiannya di Jawa Timur itu seperti itu ya Bu. Jadi anak itu ikut orang tuanya di Jawa Timur 1,5 bulan, padahal di Sleman itu tidak ada kasus, tapi itu di Jawa Timur. Nah, terkena di situ. Sebaiknya diberikan tetap. Nanti mungkin untuk vaksin bisa kesini lah cowok Ibu. Seperti itu. Karena gratis Ibu. Imunisasinya kali-kali itu kalau kesana nanti harus. Lazada nggak jual Bu. Seperti itu. Tokopedia nggak jual. Ada lagi kamu bertanya? Sudah ada ya. Nanti mungkin ada pertanyaan di belakang boleh. Terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk Bu Dokter Hana. Materinya menarik ya. Tadi namanya siapa coba? Iya, Bu Dokter Hana Tias Ijazah. Iya. Baik, kita lanjutkan kembali nih Bapak-bapak Ibu-ibu untuk materi selanjutnya yaitu mengenai teknis pelaksanaan Supin Polio kepada Ibu Koordinator Imunisasi Ibu Eci Surapti AMDK, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada ibu-ibu kader semua untuk wilayah Sukanegara, Kranji, dan Purwokerto. Terus untuk SD dan TKD kami ucapkan terima kasih juga atas kehadiran dari undangan kami ini. Nun sewu, undangan tidak semua kami undang, hanya perwakilan. Perwakilan juga kami pilih yang khusus untuk SD dan TK, pilih yang sasarannya lumayan banyak ya. Nanti kalau yang sedikit nanti kan bisa diikut sertakan di pospin yang terdekat. Nun sewu, memang program ini adalah program yang mendadak, ya. Mendadak karena apa? Wabah kan nggak bisa diperhitungkan, diprediksi, ya. Kita sih harapannya aman-aman saja, tidak ada wabah, semua sehat, ya. Tapi ternyata ya memang kondisi tidak memungkinkan. Memang Indonesia sudah bebas polio, Ibu. Nah, karena tadi udah disebutkan karena ada suatu kasus, ya. Kenapa sih kasus satu saja sudah heboh? Nah, tadi udah disebutin ada satu kasus tapi langsung bisa menularkan atau menginfeksi 1:200. Nah, 200 itu bisa menyebarkan ke yang lain. Nah, 200 kali banding nanti berarti berapa? Per 2000 ya. Nah, gitu. Jadi cepat banget nih untuk penyebarannya. Di sini saya akan sudah kenal semua lah ya, Bu. Jadi nggak perlu perkenalan karena sering jalan-jalan entah ke posyandu, ke PK, ke SDG. Orang yang bosen nih, seringnya prentan boleh didata. Ya maaf, Bu. Saya akan mengisi tentang catatan dan pelaporan supin polio. Namanya vaksinnya NOPV2. Kemarin pertama-tama kan saya minta data ya, Bu. Ya, alhamdulillah karena ada grup entah itu grup kader, grup TK, grup SD. Jadi untuk pencatatan pendataan alhamdulillah bisa cepat, ya. Ya, sementara memang lewat jumlahnya dulu ya. Jumlah untuk menentukan sasaran dan untuk permintaan apa, Bu? Ya, vaksin dan logistiknya. Karena yang penting itu ada sasaran tapi nggak tahu. Nah, nanti pengajuan untuk vaksinnya berapa kan kita nggak tahu ya. Nah, saya minta pendataan alhamdulillah sudah terkumpul, ya. Nah, nanti yang yang balita memang ada di posyandu kan kalau sudah lulus otomatis sudah ditimbang ya, Bu. Nah, sudah ditimbang tapi untuk pendataan ini tetap masuk sasaran dari posyandu. Nah, untuk yang TK kan rata-rata sudah nanti ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang kurang, ada yang satu tahun setengah juga ada ya. Karena di KB ya, di KB juga termasuk sasaran ya. Kemudian saya minta juga data di SD. Kenapa di SD diikut sertakan? Yaitu karena sasarannya ada yang masuk yaitu kelas 1, otomatis kelas 1 masih banyak yang 7 tahun ya. Terus kemudian kelas 2 juga ada sebagian ya yang masuk sasaran. Karena sasarannya adalah 7 tahunnya pas. Ya, yang dinamakan 7 tahun di sini adalah 7 tahun 11 bulan 29 hari. Tepatnya kalau dihitung atau dipatokan itu tanggal 17 Januari tahun 2016. Nah, itu untuk patokan sasaran dari kelahirannya, ya. Terus kemudian mungkin yang perawat
Jadi pastikan saat jadwal PIN itu anak belum mendapat di posyandu dia berada. Soalnya nah, tadi disebutkan adalah putaran 1 dan putaran 2. Putaran 1 itu kayak dosis 1 lah Bu. Dosis 1 ya. Nah, nanti setelah dosis 1 di putaran 1 itu diulang lagi di putaran kedua atau dosis 2. Nah, jarak dari putaran 1 ke 2 adalah 1 bulan. Dari pemerintah sudah menetapkan yaitu putaran 1 mulai tanggal 15, terus kemudian yang putaran 2 tanggal 19 Februari. Nah, tadi disebutkan untuk sasaran wilayah Timur 2 ada 4 ribuan ya. Nah, 4 ribuan kalau mau sehari apa bisa? Boten Ibu, boten kita balik boten. Apalagi yang polio sekarang beda Bu. Kalau polio sekarang yang meneteskan itu dari puskesmas tenaga kesehatan. Kalau yang dulu, alhamdulillah kami bisa netes, jadi bisa bantu kami. Kalau yang ini harus petugas. Jadi nanti petugas yang meneteskan, ibu kadang nanti membantu di alurnya. Nanti alurnya misalkan bayi balita datang membawa buku KIA. Ya, harapannya membawa buku KIA yang punya buku KIA ya. Biar nanti di catatan itu juga tercatat ada bukti tertulisnya. Selain di aplikasi asik nantinya ya, datang terus kemudian dicatat. Ibu-ibu sudah punya register pencatatan ya untuk kader. Kader kami beri yang lembaran ini kosong Bu. Kalau SD sama TK alhamdulillah. Untuk TK ini hebat sekali. Beri aplaus dong untuk TK. Ya, untuk TK alhamdulillah sudah mengirim laporan melalui software ya. Kita sudah mulai memprint, jadi nanti saat pelaksanaan sudah siap. Ya, sudah siap untuk datanya. Datang nanti yang sudah diberi imunisasi nanti diberi tanggal. Untuk SD monggo seperti biasa saja, register sudah kami share juga, nanti disiapkan saat pelaksanaan. Ya, untuk yang pencatatan ini register, ini tujuannya nanti pas saat datang bayi atau anak sekolah yang diimunisasi kan nanti dikasih tanda ya, misalkan tanggal pelaksanaan tanggal sekian. Nah, dia datang apa enggak? Misalkan ternyata dia tidak datang karena sakit atau karena bepergian, nanti kan diberi keterangan. Kalau yang diimunisasi nanti ditulis tanggalnya, ya. Nah, ini kan bukti tertulis juga ya. Jadi nanti sebelum pelaksanaan yang sudah terisi bisa dikopi dulu, biar di posyandu ada datanya. Terus kita puskesmas juga ada data manualnya. Jadi nanti ketahuan mana sih yang belum sih, kita sweepingnya mudah, ya. Nah, terkait dengan register tadi kan ada yang matur tanya, Bu, kalau anaknya tidak punya NIK gimana? Oh ya, memang tidak dipungkiri, ya. Kadang ada yang belum sempat bikin
Yang penting datanya lengkap kecuali NIK. NIK-nya di-strip kalau tidak ada. Itu untuk form register di pencatatan. Terus sasarannya Bu tadi misalkan dari jumlah di posyandu jumlahnya sekian, tapi kok ada tamu, tetap diberikan, ya, tetap diberikan. Terutama tamu wilayah Jawa Tengah. Kalau misalkan di luar tidak apa-apa karena dia sudah terkontaminasi, di kutilnya terkontaminasi lah ya, karena sudah bergabung dengan kita semua. Nah ini untuk pencatatannya Mbak Ella. Ini jadi semua program imunisasi, entah itu imunisasi rutin, imunisasi tambahan. Kalau yang wabah ini masuk dalam imunisasi tambahan, karena adanya wabah. Nah ini untuk pencatatannya semua masuk dalam aplikasi. Jadi untuk vaksinnya dan logistiknya itu nanti masuk dalam aplikasi Smile. Ini nanti yang memasukkan ini adalah apoteker kita nih, apoteker dari puskesmas. Nanti diterima berapa, yang dipakai berapa, terus yang rusak berapa. Nah vaksin ini juga adanya hanya di subpin polio. Kalau subpin polionya sudah selesai, nanti botol yang sudah dipakai, botol yang rusak, botol yang masih utuh, kita kembalikan lagi ke dinas. Ya, jadi monggo dimanfaatkan waktunya untuk pelaksanaan ini. Misalkan tanggal 15 anak sedang sakit, kita ada sweeping tanggal 20 di puskesmas. Monggo disarankan ke puskesmas. Soalnya setelah itu vaksin akan ditarik. Ya. Ini untuk Smile-nya. Nah, ini untuk pencatatan hasil pelayanan. Jadi nanti yang register ini kita rekap, ya, untuk direkap siapa saja yang sudah diimunisasi dan siapa yang belum. Nah, itu ada putaran 1 atau dosis 1, putaran 2 atau dosis 2. Nah, lanjut. Nah, ini untuk manualnya. Yang penting dari Pospin ini sudah ada data ini, nanti kita rekap. Ya, lanjut Mbak El. Ini ya, tadi sasaran usia 0 sampai 59 bulan nanti sendiri. Intinya nanti 0 sampai 7 tahun ya. 7 tahunnya adalah 7 tahun plus atau 8-1. Ini untuk vial dan logistiknya. Lanjut. Nah, ini nanti ada laporan harian Bu. Jadi misalkan tanggal 15 kita pelaksanaan, yang imunisasi berapa, sasaran berapa, nanti kita laporkan per harian. Ya, lanjut. Ini rekapan. Nanti ada putaran 1, putaran 2, tetap dilaporkan. Lanjut. Nah, ini Bu, waktu pelaporan kami di jadwal atau ditentukan jamnya. Jadi setelah tiap harinya itu ada laporan, paling lambat itu jam 4. Ya, jadi jam 4 kita melaporkan ke Dinkes. Nah, Dinkes nanti melaporkan jam 5 ke provinsi. Nah, ini provinsi ke pusat itu jam 16. Ya. Nah, terus monitoring. Ini ada pemantauan. Nanti ada pemantauan nih. Mungkin ada dari Dinkes memantau ke wilayah kita. Ya. Oke, lanjut Bena. Ya. Oke, nanti dievaluasi juga. Ya. Itu untuk pencatatan dan pelaporan. Jadi nanti semua data yang sudah diimunisasi nanti kita masukkan ke dalam aplikasi asik. Tadi sudah disebutkan atau disinggung oleh Ibu Naluri bahwa sebanyak apapun yang kita sudah melakukan imunisasi atau yang kita laksanakan
otomatis ya tidak ada. Misalkan yang diimunisasi 10, tapi yang masuk ASI ada 5, berarti yang dianggap 5. Jadi mohon minta bantuannya tadi melengkapi data biar kita inputnya juga nggak susah karena nggak ada datanya. Ya. Semoga sih maksimal untuk pendataannya. Terus tadi untuk Pak Camat tadi menghendaki ada pencanangan, ya. Tadi sudah berhubungi menaluri. Ya, untuk pencanangan kita ambil tengahnya saja, yang lokasi agak luas Ibu, agak luas, terus sasaran mencakup semua. Ya. Jadi nanti saya lihat untuk jadwalnya dulu, ya. Untuk jadwalnya itu untuk balita kita jadwal di hari Senin tanggal 15 semua ya, dari Kelurahan Sukanegara, Kranji, sama Purwokerto. Kalau kita menuruti Perposyandu, kita tidak mungkin karena tenaga kita terbatas. Juga polionya tadi berapa Bu? Satu vial untuk berapa? Ya, 50 anak. Kalau 50 anak ke pos ini cuma 10, pos ini 10. Kan lama-lama ya Bu. Jadi kita bikin pospin ya. Ini contohnya ya. Kita kesepakatan juga untuk jam pelayanan mungkin ya. Nah ini untuk tanggal 5 di Sukanegara, ini ada SD 1, tanggal 15 Januari di Posyandu RW 1. Di situ ada TK Harja Siti Fatimah. Hadir ya. Terus kemudian ada SD Negeri 7 Soka. Ini tidak saya undang karena sasaran sedikit, jadi buat yang lain untuk undangannya. Terus ada Posyandu yang RW 1. Ini sasaran awal dulu, misalkan saat pas pelaksanaan pertama apa? Jadi jumlah total ini ada 140. Tempatnya masih di RW 1 di pos Bali RW. Ya, Bali RW. Ini yang TK Raja Fatimah gimana? Mau ke pos yandunya? Mau di sekolah? Kalau mau di sekolah, berarti nanti nakesnya jam 8 ke sekolah, atau hidup. Nanti jam 9-nya dari Posyandu sudah mempersiapkan untuk yang pospinnya. Syukur sih bisa ke pospin karena dekat ya. Sekalian jalan-jalan, TK diajak jalan ke pospin terdekat. Mau di sekolah Bu? Sekolah ya. Tapi untuk SD 7 digabung ya, kan sedikit dan dekat juga ya. Mbak El bisa dibantu untuk jamnya sekalian ya. Jadi untuk Raja Fatimah jam 8 sampai jam 9, nanti jam 9-nya ke pos PNG. Terus kemudian yang pos PIN 2 di RW 2. Tempatnya di RW 4, betul? Apa di mana? Rencana di RW 4. Ini ada gabungan Posyandu RW 2, 3, 4, 5 dan TK Aisyah 1. TK Aisyah
nanti saya yang tarik, tidak apa-apa. Jadwalnya saya. Nah, terus berarti udah clear ya? Ya. Terus kemudian untuk pos 3 Sokanegara ada RW 67 PAUD Soka, SD 3 Soka, SD 4, SD Buderan. Ini mau tempatnya di pos PAUD, ya. Ya, tempatnya di pos PAUD. Oke. Nanti berarti menghubungi yang SD 3 ada yang diundang mungkin kemarin. SD 3. Oh ya. SD 3 bersedia ke pos PAUD belakang SD 1. Iya, kalau sersok bareng biar ramai. Kalau sektor 1 saya jadwal tersendiri karena ada sasaran 100 berapa itu. Iya, pos PAUD berarti yang sasaran SD 3 jalan ke SD ke PAUD belakang SD 1. Ya. Iya. Ini jamnya jam berapa Mbak Lina? 8 siap kah? Siap ya? Jam 8 siap. Nanti kan ada PAUD yang sekolah di situ, jadi sudah sekalian sama yang SD. Ya? Terus kemudian yang Kosin 4 ada RW 8A 8B 10 RW 11. Kemudian ada lagi SD Harbun 2, Mbak Ella naik. Ada Harbun 2. Yang Harbun 2 gimana Ibu, mau jalan ke kelurahan atau mau di sekolah? Lagi kelurahan, ini biar rame nanti kelurahannya ya Bu. Bu Lurah siap ya Bu Lurah? Ya, ya nanti dari SD Harbun ke kelurahan bersama dengan Posyandu 8A, 8B, Posyandu 10 dan Posyandu 11. Ibu kader siap jam 8? Jam 8 siap? Ya, jam 8 baiklah. Kemudian untuk Sokanegara pos PIN 5 ada RW 9, 12, TK Aisyah 5 dan TK Sokanegara. Tempatnya di TK Aisyah 5. Ya. Untuk TK Sokanegara ada yang hadir? Ya, gimana? Mau ke TK Aisyah 5 apa di sekolah? Kalau di sekolah nanti petugas jam 8 ke sana, jam 9 geser ke Aisyah 5 bareng sama Posyandu. Ya, kayak gitu? Iya. Iya, tanggal 15. Kemudian pos Kranji masuk ke Kranji. Posyandu 1A, B, 2A, 2B, 8 Kranji, PAUD, Mekarsari, Arosip. Itu sekomplek ya? Ya. Ya, nah tempatnya di PAUD
Dari SD ke selatan masuk lurus saja. KGP mananya itu? KGP bukan Belum nyampe KGP. Oh ya. Oh, berarti yang jalan besar ya, yang selatan. Oh, belok kiri. Lurus aja. Berarti kalau mau di SD berarti nanti jam 8 siswanya itu disiapin di SD. Mungkin jadi 1 saja sasarannya, kelas 1 semua, kelas 2 yang usia kurang dari 8 kumpulkan jadi 1. Jam 8 tugas ke situ, nanti meneteskan datanya, nanti datanya juga disiapkan. di SD saja Habis Ibu. itu dari SD langsung ke posyandu. Berarti siap-siap di SD saja ya. Siap di SD saja. Siap di SD, ya, tapi online ya, maksudnya jangan sampai siang. Harinya hari apa? Hari Senin. Oh iya iya. Ya. Nah nanti posyandu berarti siap jam 9 ya. Nanti dari tugas ke iya posyandu. Ya posyandu 3A dan 3B. Terus kemudian posmin 3 ya 3 Ranji Sabar. Ranji nih posmin 4 posmin 3 posyandu 4 sopan Ranji ya. Ranji itu terdiri dari posyandu 4 TK Taman Sini dan Ranji 1 itu ya.